Motivasi apa? Motivasi kebutuhan sehari-hari. Motivasinya adalah kebutuhan sehari-hari. Terus yang jelas kebutuhan sehari-hari adalah bertahan. Kan tidak mungkin kita meminta kan. Jadi ya berkarya, berkreasi. Terus desakan ekonomi sebenarnya yang membuat orang berkarya itu desakan ekonomi, bukan karena dia punya imajinasi tinggi. Imajinasi tinggi itu adalah mengikuti. Ya, hidup di negara ini kan begitu. Ini ada beberapa hasil. Kalau sebelumnya saya coba recycle, tapi kalau ini bahan bakunya beli dan dirangkai jadi gelang cantik. Saya tidak capai target kalau ada per hari karena selain aktivitas ini ada beberapa aktivitas saya lakukan. Itu berkebun, kemudian baca tulis puisi, buat teater, buat musik. Kalau target pasar di gelang itu dari pertemanan, jadi ada beberapa gelang ini dari beberapa tempat sudah pesan masuk. Ini yang paling banyak peminatnya karena saya tidak tahu kalau di Palu ini paling banyak orang suka yang. Terus ada beberapa kota-kota lain termasuk kemarin masuk ke Sumatera, masuk ke Makassar juga ada. Kalau saya dari teman, jadi dari pertemanan. Kalau teman suruh buat, dibuat. Penghasilannya dari sini tidak menentu karena kebanyakan dari sini saya alokasikan ke hal-hal sosial, kayak mencari logistik untuk literasi. Selain aktif di sini juga saya aktif di literasi. Selain buat gelang banyak, jadi ada beberapa pertunjukan, termasuk pertunjukan seni yang dibuat di jalan-jalan misalnya. Ada beberapa undangan dari teman-teman buat eksplorasi tentang eksperimental musik misalnya, terus eksplorasi tentang kebudayaan lokal misalnya, dan beberapa aktivitas lainnya selain membuat ini. Di jalan. Kalau saya tidak stay dalam suatu tempat, jadi di tempat mana saja, kan kalau kita di jalan itu alam raya itu sebagai tempat tinggal, alam raya itu juga sebagai tempat sekolah, dan semua orang itu adalah guru. Saya dapatkan beberapa motivasi dan kata-kata atau kalimat seperti ini dari jalan, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena selama ini kan aktivitas yang saya lakukan di seni dan kebudayaan adalah aktivitas edukasi. Ada beberapa tempat yang saya datang. Saya juga membangun hal seperti ini di beberapa tempat yang saya datang. Buat gelang, buat tas, buat lain-lain sebagainya untuk ekonomi kreatif. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan, kita akan sama-sama ke lokasi tersebut sembari kita jalan. Terus target ke depan adalah, semua orang punya target, yaitu masa depan. Semua orang menginginkan masa depan dari karya yang dia buat. Nah, kalau saya melihat dan berpendapat,
bahwa masa depan itu tidak pada segelintir orang. Makanya membagi edukasi itu adalah terpenting dari cara pandang kami yang melakukan aktivitas seni yang progresif seperti ini. Karena kita buat seni ini bukan atas dasar kebutuhan kita untuk mengekspresikan diri atau keinginan-keinginan kita, tapi ada beberapa keinginan-keinginan orang banyak di dalam, bukan hanya individu. Jadi saya lebih suka, bukan lebih suka sih sebenarnya, lebih berpandangan maju bahwa seni itu sebagai alat untuk bertahan hidup di tengah situasi atau kondisi yang seperti ini. Ya tidak ada jalan alternatif. Jalan yang harus ditempuh adalah berkarya dan terus bertahan. Seperti itu. Seni itu dijual atau karyanya yang dijual? Seninya dijual. Kalau saya sebenarnya yang seni untuk dijual saya belum paham dijual dalam konteks apa seni. Kalau tanggapan saya pada prinsipnya, di awal saya sudah katakan bahwa pada prinsipnya saya berkesenian sebagai alat perjuangan apapun itu, perjuangan ekonomi, perjuangan kebudayaan, bahkan perjuangan dalam tujuan politik. Ya ini adalah tujuan politik. Tujuan politik saya adalah seni adalah sebagai alat perjuangan. Nah, apapun yang saya lakukan dalam bentuk-bentuk karya itu adalah bentuk politik. Karya itu menurut saya adalah politik karena ada sebuah perlawanan di sana. Nah, di situasi misalnya kondisi yang seperti ini, misalnya seperti ini, negeri yang kaya raya, sumber dayanya melimpah, kemudian orang di dalamnya juga tidak mampu menjangkau kekayaan alam itu, kemudian hanya dimiliki beberapa kelompok, katakanlah itu investasi yang hanya diakumulasi beberapa kelompok saja dalam, ya kita yang tidak dapat bagian untuk hidup. Inilah jalan kita untuk melawan. Jadi melawan dalam arti kita juga berkarya, bukan melawan tidak melakukan sesuatu.